Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah kawan-kawan sekalian, hari ini kita akan membahas tentang materi instrumen penilaian pembelajaran pendidikan agama Islam pada ranah keterampilan. Dari saya Muhammad Aldus Aulia Firdaus, nomor 202040110048. Oke, kita masuk ke bahasan pertama ya, dari pendahuluan. Latar belakang. Penilaian merupakan bagian integral dari pembelajaran. Banyak istilah yang sering digunakan dalam hubungannya dengan penilaian, yakni pengukuran, evaluasi, tes, dan penilaian itu sendiri. Namun secara teknis istilah-istilah tadi bermuara pada hakikat yang berbeda-beda. Pengukuran merupakan istilah generik yang merujuk pada penentuan sistematis tentang hasil atau karakteristik sesuatu dengan menggunakan beberapa jenis perangkat penilaian. Pengukuran adalah proses sistematis untuk memperoleh derajat sesuatu yang diukur, yang mana sifat atau atribut hadir dalam individu atau objeknya. Dan kata lain, pengukuran adalah tugas sistematis tentang nilai-nilai numerik atau angka untuk suatu sifat atau atribut pada orang atau objek. Misalnya pengukuran tinggi dari suatu gedung, panjang dan lebar dari suatu kelas, dan sebagainya. Dalam pendidikan, nilai numerik kecerdasan, bakat, atau kemampuan dan prestasi dapat diukur dan diperoleh dengan menggunakan instrumen seperti tes-tes standar. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai atribut dijabarkan ke angka melalui kegiatan pengukuran. Jadi pengukuran adalah pemberian angka pada suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang, hal, atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas. Pengukuran adalah proses mengukur sejauh mana seorang atau sesuatu memiliki karakteristik kualitas atau ciri tertentu. Secara umum ya, merupakan proses menentukan kelayakan atau nilai dari suatu melalui kajian dan penilaian secara cermat. Evaluasi yang terfokus pada hasil mencakup pengukuran dan penilaian dampak dari suatu proyek berdasarkan kriteria khusus, seperti efektivitas. Pertama ya, efektivitas, tingkat ketercapaian tujuan yang dapat ditunjukkan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil yang ditargetkan. Yang kedua, relevan, bagaimana hubungan antara penetapan tujuan dan terpenuhinya suatu kebutuhan. Yang ketiga, efisiensi, hubungan antara kuantitas dan kualitas pelayanan dan jasa pendidikan yang disediakan dengan dan alat yang digunakan untuk merolehnya. Jadi evaluasi tujuannya untuk menentukan kualitas dari suatu kinerja saat ini dan dapat dijadikan untuk mengambil suatu keputusan, dapat menerima atau menolak sesuatu. Misalnya dalam menentukan kenaikan kelas. Selanjutnya dimaksud tes adalah pertanyaan atau perangkat tugas yang dilancarkan untuk memperoleh informasi tentang ciri atau atribut pendidikan atau psikologis yang setiap butir pertanyaan atau tugas mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Gallagher dalam Asia University menjelaskan bahwa tes adalah serangkaian pertanyaan atau tugas yang dirancang untuk memperoleh perilaku tertentu dari orang yang diuji. Namun kata tes menyiratkan ada instrumen kertas dan tulis dan alat tulis yang diberikan di bawah kondisi yang ditentukan sebelumnya yang diberikan kepada seluruh siswa. Indiana University memberi definisi tentang penilaian sebagai berikut. Penilaian adalah proses mengumpulkan dan mendiskusikan informasi dari berbagai sumber dalam rangka untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam mengenai apa yang siswa tahu, mengerti, dan dapat dilakukan dengan pengetahuan mereka sebagai hasil dari pengalaman pendidikan mereka. Proses mencapai titik puncak ketika hasil penilaian digunakan untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Dengan demikian, penilaian adalah proses pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dengan maksud yang untuk memperbaiki kinerja yang akan datang. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar instrumen penilaian keterampilan PAI di ranah keterampilan. Yang kedua, memahami macam-macam bentuknya instrumen penilaian PAI di ranah keterampilan. Yang ketiga, memahami pelaksanaan penilaian PAI dalam rangka keterampilan. Jadi tujuan makalah kita hari ini memahami konsep dasar instrumen penilaian keterampilan PAI. Yang kedua, memahami macam-macam bentuknya. Yang ketiga adalah memahami pelaksanaannya. Pembahasan yang pertama, bagaimana sih konsep dasar penilaian keterampilan? Jadi penilaian merupakan alih bahasa dari istilah assessment.
Depdikbud mengemukakan penilaian adalah suatu kegiatan untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai oleh siswa. Nah, Kunander menyatakan ruang lingkup penilaian sebagai berikut. Nah, ini. Jadi penilaian itu konsepnya oleh Kunander dibagi menjadi 3 ruang lingkup penilaian autentik yang dijelaskan sebagai berikut ya. Yang pertama sikap. Sikap itu adalah pembelajaran afektif atau sikap menurut Miller merujuk pada taksonomi sikap. Kalau Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah menyatakan sasaran penilaian autentik oleh pendidik pada ranah sikap spiritual dan sikap sosial, menerima nilai, menanggapi nilai, menghargai nilai, menghayati nilai, dan mengamalkan nilai. Dalam Permendikbud di atas ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menilai sikap siswa, yaitu semisal observasi dengan menggunakan instrumen observasi, penilaian diri, instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri, penilaian teman sebaya, instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antar peserta, didik, dan sebagainya. Dan ada lagi misalnya penilaian jurnal dengan menggunakan catatan jurnal yang berisi informasi hasil pengamatan sikap dan perilaku. Yang kedua yaitu kognitif atau pengetahuan. Hasil belajar siswa tidak merupakan kemampuan tunggal ya, hasil belajar kognitif itu. Kemampuan yang menimbulkan perubahan perilaku dalam domain kognitif meliputi beberapa tingkat atau jenjang. Banyak klasifikasi yang dibuat oleh para ahli psikolog dan pendidikan. Namun klasifikasi yang banyak digunakan adalah yang miliknya Benjamin Bloom. Bloom membagi dan menyusun secara hierarki tingkat belajar kognitif mulai dari yang paling rendah dan sederhana yaitu hafalan sampai pada paling tinggi yaitu evaluasi. Lebih kompleks lagi nih. Tingkatan tadi adalah pertama pengetahuan, kedua pemahaman, ketiga penerapan, keempat analisis, kelima sintesis, ketujuh evaluasi. Berdasarkan Permendikbud nomor 104 tahun 2014, penilaian kompetensi pengetahuan yang dimaksud dalam penilaian autentik yaitu teknik penilaian tes tulis, tes tulisan, dan penugasan. Nah, ini kemarin udah dibahas sama Mas Wahyu ya. Ya, bagian kognitif. Yang ketiga yaitu psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Kompetensi murid pada ranah psikomotorik menyangkut kemampuan melakukan gerakan refleks, gerakan dasar, gerakan persepsi, gerakan berkemampuan fisik, gerakan terampil, gerakan indah, dan kreatif. Jadi penilaian kompetensi keterampilan adalah penilaian yang dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi keterampilan dari peserta didik yang meliputi aspek imitasi, manipulasi, artikulasi, naturalisasi. Teknik penilaian kompetensi keterampilan yang dimaksud dalam penilaian autentik ini yaitu teknik penilaian unjuk kerja, kinerja, praktik, perform, project, produk, dan portofolio. Nah, itu beberapa teknik penilaian keterampilan yang seolah akan kita bahas. Nah, ini di PPT kelihatannya yang nomor 3 salah nih, harusnya bukan kognitif tapi keterampilan atau psikomotorik, karena kognitif dan pengetahuan sama ya. Nah, selanjutnya dalam kurikulum 2013 tidak lagi menggunakan istilah mata pelajaran PAI kan gitu, tapi diubah menjadi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. PAI, BP. PAI dan BP dapat diartikan sebagai program terencana untuk menyiapkan murid untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran Islam. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, PAI dan budi pekerti adalah usaha untuk memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran Islam. Bersikap inklusif, rasional, dan filosofis dalam rangka menghormati orang lain dalam hubungan berkerukunan dan kerjasama terbangsa antar umat beragama dalam masyarakat, mewujudkan kesatuan nasional. PAIBP untuk mempersiapkan peserta didik meyakini, memahami, mengamalkan ajaran Islam. Pendidikan tadi melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. PAIBP dalam dunia pendidikan memiliki dasar yang kuat. Secara yuridis, formal terdiri juga dalam Pancasila sila pertama ya. Undang-Undang 45 juga ada dalam bab 11 pasal 29 ayat 1 dan 2.
Dasar religiusnya ada, yaitu dasar yang bersumber dari ajaran Islam. Menurut ajaran Islam, pendidikan agama Islam adalah perintah Tuhan dan merupakan perwujudan ibadah kepadanya. Secara dasar psikologi yaitu yang dasar berhubungan dengan aspek kejiwaan kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya PAI dan budi pekerti ini dalam rangka membina religiusitas. Setelah didik, sikap religius dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang didasari oleh sikap kepercayaan terhadap nilai-nilai kebenaran yang diyakini. Jadi sikap religius ini sikap manusia dapat tercermin dari cara berpikir dan bertindak. Mengungkapkan bahwa peranan PAI dan budi pekerti adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap religius sebagai orientasi moral, sikap religius sebagai internalisasi nilai agama, sikap religius sebagai etos kerja dan keterampilan sosial. Kemudian apa saja sih? Kita masuk ke bab yang kedua, bahasan kedua, yaitu macam-macam bentuk instrumen penilaian PAI. Nilailah keterampilan. Yang pertama yaitu adalah penilaian praktik. Adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Dengan demikian, aspek yang dinilai dalam penilaian praktik adalah kualitas proses mengerjakan atau melakukan suatu tugas. Praktik ini tujuannya untuk menilai kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan keterampilannya dalam melakukan suatu kegiatan. Itu praktek. Penilaian praktek lebih otentik daripada penilaian paper atau pensil karena bentuk-bentuk tugasnya lebih mencerminkan kemampuan yang diperlukan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Contohnya semisal membuat karya sastra, membacakan pidato, menggunakan peralatan laboratorium sesuai keperluan, main musik misalnya atau main bola, tenis, renang, nyanyi, nari dan sebagainya yang gerak-gerak gitu kan. Yang kedua itulah penilaian produk. Adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam suatu waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun dari hasil. Penilaian produk dilakukan terhadap kualitas suatu produk yang dihasilkan. Penilaian produk ini tujuannya satu, untuk menilai keterampilan siswa dalam membuat satu produk yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menilai penguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan berikutnya. Yang ketiga, menilai kemampuan siswa dalam bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dan mendesain dan menunjukkan inovasi dan kreasi. Contohnya ya, semisal membuat karya sastra, membuat laporan percobaan, menciptakan tarian, membuat lukisan, mengaransemen musik, membuat naskah drama dan sebagainya. Itu penilaian produk. Yang ketiga, penilaian proyek. Merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi, yaitu dilakukan oleh murid mulai dari perencanaan, pengumpulan data, organisasi, pengolahan, analisis, hingga penyajian data. Dengan demikian, penilaian proyek bersentuhan dengan aspek pemahaman, aplikasi, penyelidikan, dan lain-lain sebagainya. Selama mengerjakan sebuah proyek pembelajaran, peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan sikapnya, keterampilan, dan pengetahuannya. Karena itu, setiap penilaian proyek setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh guru. Yang pertama, keterampilan murid dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, mengolah, analisis, memberi makna informasi yang diperoleh, hingga menuliskan laporannya. Yang kedua, aspek yang perlu diperhatikan guru adalah kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan pengembangan sikap siswa, keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh murid. Yang ketiga adalah originalitas atas keaslian suatu proyek pembelajaran yang dikerjakan. Jadi benar-benar asli dia yang mengerjakan gitu. Penilaian proyek berfokus pada perencanaan, pengerjaan, dan produk proyek. Dalam kaitan ini, serial kegiatan yang harus dilakukan oleh guru meliputi penyusunan rancangan instrumen penelitian, pengumpulan data, analisis data, hingga penyajian laporan. Nah, ini penilaiannya secara analitik merujuk pada semua kriteria yang harus dipenuhi untuk menghasilkan produk tertentu. Penilaian secara holistik merujuk pada apresiasi atau kesan secara keseluruhan atas produk yang dihasilkan. Itu penilaian proyek. Yang keempat, penilaian portofolio. Portofolio ada pertama kali digunakan oleh kalangan artis atau fotografer. Secara umum, portofolio merupakan kumpulan dokumen berupa objek penilaian yang dilakukan oleh seorang kelompok, lembaga, organisasi, atau perusahaan yang bertujuan untuk mendokumentasikan dan menilai perkembangan suatu proses.
Tujuan penilaian portofolio adalah untuk memberikan informasi kepada orang tentang perkembangan murid secara lengkap dengan dukungan data dan dokumen yang kuat. Fungsi penilaian portofolio sebagai sumber informasi bagi guru dan orang tua untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kemampuan murid. Tanggung jawab dan belajar memperluas dimensi belajar dan inovasi pembelajaran. Portofolio sebagai alat pembelajaran merupakan komponen kurikulum. Portofolio sebagai alat penilaian otentik, portofolio sebagai sumber informasi. Tujuan portofolio adalah untuk memberikan informasi kepada orang tentang pengembangannya. Kelebihan model portofolio adalah dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan murid, membantu guru melakukan penilaian secara adil, mengajak murid untuk bertanggung jawab, memberikan kesempatan untuk murid untuk meningkatkan prestasinya, membantu guru mengklarifikasi. Kemudian kekurangan penilaian portofolio membutuhkan waktu yang ekstra, tidak tersedianya kriteria penilaian jelas, sulit dilakukan terutama menghadapi ujian dalam skala nasional. Itu penilaian portofolio. Yang kelima adalah penilaian kinerja, yaitu adalah penilaian autentik dalam menilai kemampuan dari peserta didik. Jadi untuk mengamati kinerja murid dapat digunakan alat atau instrumen seperti penilaian sikap, observasi, perilaku, pertanyaan langsung, atau pertanyaan pribadi. Ada beberapa cara untuk merekam hasil penilaian berbasis kinerja, yaitu sebagai berikut. Pertama, daftar checklist. Jadi digunakan untuk mengetahui muncul tidaknya unsur-unsur yang dijadikan indikator suatu tes gitu kan. Kalau muncul berarti dicek, kalau tidak ya kosongin atau dicentang. Yang kedua, catatan narasi. Digunakan untuk menulis narasi tentang apa yang dilakukan oleh masing-masing murid selama melakukan tindakan. Dari laporan tadi, guru dapat menentukan seberapa baik murid memenuhi standar yang ditetapkan. Yang ketiga, skala penilaian. Biasanya digunakan untuk menggunakan skala numerik, predikat, misalnya 5 itu baik, misalnya 4 cukuplah, baik. Kalau 5 tadi baik sekali, kalau 4 baik, kalau 3 cukup begitu kan. 2 kurang, 1 misalnya kurang sekali. Yang keempat, memori ingatan. Digunakan untuk oleh guru dengan cara mengamati murid ketika melakukan sesuatu. Nah, itu untuk ingatan. Digunakan informasi dari memorinya untuk menentukan peserta didik sudah berhasil atau belum. Kemudian yang kelima yaitu adalah rubrik, yaitu alat pengukuran yang mempunyai skala atau poin yang tetap dan jelas untuk setiap kriteria penilaian. Sangat disarankan untuk menggunakan rubrik yang mempunyai 4 poin. Skala 1 sampai 4 gitu, misalnya pemberian skor. Nilai tengah dapat dihindarkan. Misalnya dengan skala 1 sampai 3. Kemudian pelaksanaannya ya. Pelaksanaannya ada, kita masuk ke bahasan ketiga, yaitu pelaksanaan bagaimana sih penilaian keterampilan PAI. Ada 4 step utama. Yang pertama, perencanaan penilaian. Pertama, kita harus merencanakan nih langkah-langkah perencanaan penilaian praktik. Misalnya praktik yang misalnya menentukan kompetensi apa sih yang perlu diujikan. Yang kedua, kemudian menyusun indikatornya. Ketiga, menyusun kriteria. Yang keempat, menyusun tugas-tugasnya. Terus menguji cobakan tugas. Kemudian setelah itu menyusun batas lulusnya. Langkah tadi di atas dapat digunakan untuk merencanakan penilaian keterampilan dengan menggunakan produk atau proyek. Itu langkah-langkah perencanaan ya. Yang setelah direncanakan, kemudian disusun kisi-kisinya. Kemudian dibuat instrumen. Kemudian dibuat kriteria-kriterianya. Misalnya perencanaan penilaian produk, langkah-langkahnya tadi hampir sama. Yang pertama ya, buat KI-nya apa aja, kemudian buat indikator, kemudian buat tugas produk apa yang dihasilkan, kemudian teknik-tekniknya apa yang digunakan gitu kan, menyusun instrumennya, kemudian kriterianya bagaimana. Yang kedua, terus menyusun kisi-kisinya. Yang kedua, setelah kita merencanakan penilaian tadi ya, di awal bagaimana kita membaca KIKD, kemudian buat indikatornya, kemudian buat KKM-nya, kemudian buat teknik-tekniknya, cara-caranya, dan kemudian buat kisi-kisi. Langkah yang besar kedua yaitu menyusun instrumen penilaian. Instrumen yang digunakan dalam penilaian proyek harus memenuhi kriteria-kriteria berikut. Misalnya kriteria tugas. Instrumennya mengarah pada pencapaian indikator hasil belajar. Kemudian dapat dikerjakan oleh siswa ya, jangan sampai tugas-tugas kita tidak
bisa dikerjakan atau mustahil dikerjakan. Kemudian dapat dikerjakan selama proses pembelajaran. Kemudian sesuai dengan perkembangan siswa, memuat materi yang digunakan dengan cakupan kurikulum, sifat adil, kemudian mencantumkan rentang waktu pengerjaan tugas. Itu kriteria tugas. Kalau misalnya tadi yang contoh tugas ya, kalau proyek ya misal kita bagaimana kriterianya kemampuan mengelola, yaitu bagaimana siswa atau murid dalam memilih indikator relevansinya, kesesuaian antara maper dengan indikator, keaslian, otentik karyanya, dan inovasi. Kemudian ya itu beberapa instrumen-instrumen penilaian yang kode dibuat. Yang ketiga itu pelaksanaan penilaian. Setelah tadi kita buat perencanaan ya, dari KIKD dibuat indikatornya, terus dibuat case-nya, kemudian kita membuat instrumen penilaian tadi, dibuat semacam teknis-teknisnya. Kemudian setelah dilaksanakan, kita kemudian melaksanakan penilaian yang ketiga. Keterampilan diperoleh dari hasil penilaian tadi, kemudian di rata-rata untuk meroleh hasil akhir keterampilan dari setiap mapel. Seperti pada pengetahuan ya, misalnya pencapaian keterampilan juga bersama nih pada rapot menggunakan angka, misal dengan skala 0 sampai 100 dan ditambah deskripsi. Misalnya A nilainya 86 sampai 100, misalnya yang B 71 sampai 85, C 56 sampai 70, dan D misalnya lebih kurang dari 55. Misalnya kurang dari 55. Itu contoh penilaian praktek tadi, hasil keterampilan. Kemudian yang keempat, setelah kita melakukan penilaian, kita memanfaatkan hasil penilaian tadi, bisa remedial, bisa pengayaan, kan gitu ya. Remedial itu pembelajaran remedial untuk mengetahui kompetensi pengetahuan untuk diberikan kepada murid yang belum mencapai KKM. Jadi sementara kalau pengayaan itu untuk siswa yang telah mencapai KKM. Remedial itu dapat dilakukan dengan memberikan pelajaran ulang dengan metode dan media yang beda, menyesuaikan gaya belajar siswa. Kemudian bisa memberikan bimbingan secara perorangan, bisa dengan menggunakan pembelian instrumen-instrumen atau latihan khusus. Yang keempat, misalnya dengan menggunakan tutor sebaya. Jadi siswa yang udah lulus diminta tolongin untuk kemudian mengajari teman-teman yang belum lulus KKM. Nah, itu remedial ya. Kemudian pengayaan dapat dilakukan dengan belajar kelompok, yaitu sekelompok siswa diberi instrumen pengayaan untuk dikerjakan bersama. Kemudian bisa dengan belajar mandiri gitu kan, siswa diberi instrumen pengayaan untuk dikerjakan sendiri-sendiri atau individu. Kemudian bisa juga dengan pembelajaran berbasis tema, yaitu memadukan beberapa konten pada tema tertentu sehingga siswa dapat mempelajari yang berhubungan dengan ilmu yang sudah dipelajari. Nah, itu kawan-kawan sekalian tentang pelaksanaan penilaian PAI dalam ranah keterampilan. Yang pertama, membuat perencanaan, yang kedua, nyusun instrumennya, yang ketiga, setelah dilaksanakan dinilai, setelah dinilai baru pemanfaatan nilai hasil ranah keterampilan. Nah, kemudian yang kesimpulannya, bahwa penilaian merupakan kegiatan untuk memperoleh berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai siswa. Nah, ruang lingkupnya dari penilaian sendiri tadi ada kognitif, ada sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Nah, untuk kemudian menilai keterampilan bisa dengan praktek, produk, project, dan portofolio. Kemudian cara-cara penilaian keterampilan ada beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan penilaian dari KIKD, indikator hingga kemudian menjadi kisi-kisi gitu kan. Yang kedua bagaimana menyusun instrumen penilaiannya, disusun instrumennya. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan penilaian. Setelah dinilai, masuk keempat yaitu pemanfaatan hasil penilaian. Nah, itu mungkin kawan-kawan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.